Kalau kemarin Kang Budi beli ini di Peri Plus, Mas Surya beli ini ya, bukan karena murah ini ya. Ini jelas harganya lebih mahal lah. Enggak, karena dapat promo Dapat majalah gratis. aja menghina kau. karena gratis majalah National Geographic. Beli apa akhirnya? Bonusnya ini Bonus National Geographic. Beli Sun Tzu tapi versi komik. Sun Tzu terus. Itu sebagai penggemar Sun Tzu di Art of War. Wah sih. Ini mobil ini. Oke, judulnya apa? Sun Tzu Art of War, The Full Story Behind Sun Tzu Masterpiece. Wow. The Manga Edition. Jadi ini versi manga. Nah, no. Mantap gimana? Versi manga Sun Tzu. Full ini manga dari awal sampai akhir. Oh iya, nggak ada tulisan sama sekali ya? Ada di awal-awal doang. Oh iya, maksudnya nggak ada narasi kan? Biasanya campuran narasi. Awal-awal doang, cerita awal. Jadi saya ini kan sudah mengkaji Sun Tzu sejak lama, sudah punya edisi terjemahan dari banyak versi, banyak tafsir. Karena kan Sun Tzu itu naskah aslinya udah gak ditemukan, lalu diterjemahkan oleh banyak ahli, banyak penafsiran. Saya punya banyak tuh, baca. Semakin tertarik dengan seni perang Sun Tzu. Makanya kemarin nemu ada versi komiknya. Nah ini berarti ini apa sih cerita gini? Tapi Ya. Sun Tzu kan bukan ini kan art of art, bukan Ini lebih kepada menceritakan kisahnya dia. biografi. Ya semi biografi, tapi dia juga ada beberapa kejadian yang sengaja digambarkan di sini untuk mengamalkan seni perang Sun Tzu yang bab ini itu kayak gini loh kejadiannya. Oh Iya. Karena kalau lihat di Art of War itu kan sirohnya ini sirohnya. iya bang. Banyak sejarah sih sebenarnya. Tuh. Jadi Art of War itu Sun Tzu nih. Itu kan ceritanya itu sendiri. Iya, di Art of War itu kan kayak potongan-potongan aja sini. Itu nggak ada satu narasi. Kayak sabda-sabda gitu ya. Jadi satu paragraf, terus kemudian di paragraf berikutnya beda lagi bahas apa dia itu kayak. Karena ada versi sejarah yang mengatakan Sun Tzu itu bukan satu orang yang nulis, tapi gitu? dua generasi. Oh, Jadi kakek, bapak sampai yang terakhir ke anak, jadi cucu. Ada yang bilang begitu. Tapi ada versi sejarah yang mengatakan itu satu orang. Sun Tzu itu satu orang. Jadi ada yang bilang 2 orang, ada yang bilang 3 orang, ada yang bilang 1 orang. Ada yang bilang sejarah yang mengatakan itu sebenarnya produk dari, jadi Sun Tzu itu dulu nggak bikin kitab perang, dia bikin sekolah. Sekolah itu yang mengembangkan kitab perang Sun Tzu. Ada yang bilang gitu. Mana yang benar nggak tahu, karena sejarah itu tidak meninggalkan tulisan yang bisa dikonfirmasi. Sudah terlalu lama kan belum Masehi. Nah, Jadi banyak kejadian-kejadian yang tidak meninggalkan catatan tertulis, sehingga tidak ada yang bisa dikonfirmasi kebenarannya di antara itu versi tadi. Dan makanya karena potongan-potongan itu kayak sabda-sabda itu kita kayak baca Sun Tzu tok itu nggak akan pernah nyambung. Ya, harus saja punya tafsir. Ya. Jadi kayak kitab suci itu ada tafsirnya sendiri. Jadi kalau kita cuma baca Sun Tzu yang hanya tulisan aja, tapi segini dong. Benar. Itu tuh hanya tulisan-tulisan itu bentuknya tuh buah pemikiran aja. Kayak sabda buah pemikiran, bukan dia punya ngalamin gini kisah itu saya dapet kisah gitu, nggak gitu ya. Ya paling kayak jadi kayak nabi gitu ditanyain orang terus dia jawab gitu kali ya. Enggak, bahkan betul-betul cuman Pernyataan. konsep yang betulnya pernyataan. Oke, kita lanjut lagi ke tadi cara nulisnya itu dari bambu ya. Nih. Bambu. Mana itu? Nah ini nih, ada yang lebih jelas tuh kayak gini nih. Lembar-lembar bambu kayak begini. Zaman dulu nggak ada buku. Iya ya, gulungan-gulungan gini. Iya ini. Nah, gulungan-gulungan kayak gini nih. Oke. Nah, terus berarti dia setelah nulis di bambu, ya hanya pernyataan-pernyataan gitu berarti ya. Jadi kepikiran apa ditulis, terus kemudian dikumpulin gitu Ya. kan. Nah, terus orang-orang itu berarti ada yang ini concern ke sana, terus kemudian nerjemahin gitu ya, Ya. menafsirkan. Jadi Sun Tzu ini juga akhirnya dia mengajarkan seni perang ini ke banyak orang. Salah satu Oke. yang belajar itu yang siapa sih namanya? Salah satu orang yang akhirnya menerapkan seni perang Sun Tzu ini dalam perang-perangnya yang terkenal namanya Zhuge Liang. Oh juga ya. Tahu emang. Tahu. Siapa itu? Radcliffe. Di film Radcliffe itu. Oh, ada. Oke, tadi terpotong sebentar karena gorengannya datang. Sebentar lagi kita Berbuka maghrib. puasa.
Oke, kita lanjut tadi. Nah, itu tadi ya apa? Kenapa ya tertarik mempelajari Sun Tzu? Karena ini udah nggak, oh ya ada. Ada. Jadi Sun Tzu itu ilmu tentang menang Tentang menang. dan menang secara total. Total. Jadi bagaimana kita menang secara total dan jangka panjang. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun bisa dipakai. Makanya menariknya seni perang Sun Tzu itu sampai sekarang sudah ribuan tahun masih dipakai untuk perang beneran, termasuk juga untuk perang dalam bisnis dan politik masih dipakai. Sampai sekarang. Hmm. Oh gitu. Jadi benar-benar strategi-strateginya itu bisa diterapkan multidisiplin ya. Dan buku-buku seni perang yang muncul setelah itu, yang terkenal misalnya Book of Five Ring-nya Miyamoto Musashi, terus On War-nya Clausewitz, terus ada lagi Machiavelli punya Art of War juga. Banyak yang merujuk ke Art of War-nya Sun Tzu ini. Oh gitu. Ya. Yang paling kentara sih Book of Five Ring-nya Miyamoto Musashi itu ibarat Art of War yang diterjemah di ini. Ibarat Miyamoto Musashi baca buku Art of War dia suka. Terus dia menulis dalam konteks pemikiran orang Jepang. Oke. Itu Book of Five Ring itu. Makanya sering disandingkan dulu buku tersebut. Berarti siapapun yang ingin berkompetisi ya, tidak hanya dalam perang, dalam apapun wajib membaca buku ini. Dalam jodoh bukan. Dalam jodoh bisa. Bisa ya, bisa. Nah, tapi Politik. ya, melakukan jodoh yang masih sendirian ya. Ah, Jangan jodohnya orang kita taklukkan nah, juga. iya. Istri saya nonton. Itu gawat. Oke, kayaknya kita akan mengkaji lebih lama kali ya Sun Tzu ini ya. Ada rencana Bahaya untuk sih. bahaya ya, bahayanya Saya apa? sudah banyak yang minta tolong kaji Sun Tzu. Cuman saya rada khawatir kalau menyebarluaskan ilmu Sun Tzu ini. Kenapa? Apa? Resiko yang paling besar apa? Apa? Sangat tidak manusiawi atau Gini, sangat kejam atau gimana? Sun Tzu ini pedang yang sangat tajam. Kalau misalnya dipegang orang baik jadi baik, dipegang orang jahat, orangnya bisa menang jahat. Orang Oh jahat gitu bisa ya. menang. Karena tujuannya menang itu tadi. Karena tujuannya menang. Oh. Mantap. Nggak peduli apakah itu baik atau jahat, yang penting menang. Ya. Tertarik ikuti Ya, kalau Book of kajiannya. Five Ring dari Musashi itu masih ada unsur-unsur moralnya. Yang ini sama sekali nggak ada. Ini murni. Jadi kamu mau menang pakai cara ini, berarti gitu. Oke. Mantap. Kalau tertarik silakan cari bukunya. Tapi kalau hanya baca buku Sun Tzu yang tipisnya aja pasti nggak akan nyambung ya, pasti Memang akan perlu bingung. ditafsirkan, perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Nah, kalau pengen belajar lebih lanjut silakan nyantri ke Waduh, Abang Surya belum Krisnanda buka, ini. bahaya soalnya. jangan ya. Oke, teman-teman, itu obrolan kita menjelang berbuka. Selamat berbuka puasa.